pengembangan dan pelembagaan psikologi indigenus dan psikologi budaya. Dalam pandangan saya, pengembangan psikologi indigenus dan psikologi budaya adalah sebuah keharusan, terutama untuk di negara-negara yang secara budaya berbeda dengan negara-negara di mana psikologi sudah maju seperti Amerika, Kanada, dan Eropa. Justru belajar dari pengalaman Eropa dengan diversitas budaya, walaupun lebih sebetulnya terfragmentasi oleh negara, sangat penting untuk mempelajari psikologi indigenus dan psikologi budaya. Dengan konsep bahwa psikologi indigenus adalah memahami perilaku dalam konteks tertentu, sedangkan psikologi budaya adalah psikologi yang di dalamnya tidak terpisahkan dari konteks budaya. Mengapa kita perlu mengembangkan psikologi indigenus dan psikologi budaya ini? Yang pertama, memang kita mengenal ada psikologi umum, bukan dalam arti general psychology, tapi psikologi yang teori, konsep, dan metodenya menggunakan metode-metode yang generalized. Teori motivasi, teori inteligensi, teori-teori kepribadian, dan lain-lain itu sudah berkembang dan kita belajar dari sana. Berterima kasih atas yang ada untuk pengembangan psikologi berikutnya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicatat. Misalnya tentang asertivitas. Asertivitas sebagai temuan dan dikembangkan dalam psikologi itu merupakan aspek yang penting. Namun dalam budaya Jawa misalnya, ini tidak bisa diberlakukan begitu saja. Orang Jawa menghindari asertivitas karena dengan asertif itu ada beberapa penilaian atau nilai-nilai yang dianggap kurang tepat. Tidak sopan, tidak bisa diterima, atau justru perlawanan. Oleh karena itu, penerapan dari asertivitas setidaknya harus berbeda antara teori yang disebut sebagai umum dengan teori yang khas. Tapi ada juga konsep-konsep yang sangat berbeda dengan yang dikatakan umum itu tadi. Misalnya, dalam budaya Indonesia, kerokan itu sangat kental. Sebagai sebuah perilaku, dan ini adalah bagian dari upaya medis, sulit ditemukan general teorinya karena tidak dikembangkan di kelompok yang selama ini menyatakan mainstream untuk kesehatan. Tetapi perilaku ini telah bertahun-tahun diadopsi atau dilakukan dan ini menjadi solusi atas masalah kesehatan. Dari itu, maka psikologi sudah selayaknya juga mengembangkan teori-teori yang satu, melihat sisi lain dari general teori, yang kedua, mengembangkan hal-hal yang lebih khas dan itu kita sebut sebagai psikologi budaya, sedangkan yang pertama tadi lebih kepada bagaimana indigenous psychology. Mengapa ini juga perlu kita perhatikan? Karena harus diakui, manusia hidup dalam budaya. Lingkungan budaya ini dikembangkan secara kreatif, teruji, dan telah bertahan untuk sekian lama. Oleh karena itu, kalau ini tidak dimanfaatkan dalam penelitian, pengembangan psikologi, dan nanti dilembagakan, kita akan kehilangan poin ini. Budaya adalah solusi atas permasalahan yang ada, sehingga psikologi bisa bersintesa dengan budaya yang ada secara kontekstual. Fakultas Psikologi UGM adalah salah satu yang sejak awal peduli dan sudah mencoba untuk mengembangkan psikologi indigenus dan psikologi budaya. Beberapa waktu lalu ketika lembaga ini dikembangkan, sudah ada isu dan dicatat oleh visiting profesor bahwa para pengembang psikologi lokal itu meminta dan berharap ada upaya pengembangan psikologi lokal yang sekarang kita sebut sebagai indigenous and cultural psychology. Beberapa waktu lalu kita sudah memanfaatkan juga jaring internasional dan juga pengembangan sumber daya setempat untuk mengembangkan psikologi indigenous ini. Beberapa temuan misalnya untuk indigenous psychology kita ada tentang kesedihan, kepercayaan, dan kebahagiaan. Pada sisi lain, sudah ada beberapa penelitian yang lebih berbasis pada budaya seperti tangguh atau resiliensi tapi lebih lokal dan juga tentang harmoni, kerukunan, serta yang lain-lain. Tetapi harus diakui bahwa pengembangan ini tidak mudah. Mengapa? Pertama, para penelitinya lebih merasa nyaman dengan psikologi yang sudah ada dan itu mengikuti stream internasional atau yang disebut general psychology. Mereka juga dididik masih dalam sistem itu. Tetapi kita memang tidak berharap akan berkembang cepat dan besar-besaran karena harus diakui juga general psychology yang ada memang masih bisa digunakan. Tetapi untuk ke depan ada potensi yang sangat besar dari psikologi budaya ini. Yang lain yang perlu dicatat dalam pengembangan ini adalah perkembangan ini juga tidak tampak secara global atau internasional. Bukan karena kita tidak mengembangkan, tetapi memang publisher internasional itu belum banyak yang mencoba
berkolaborasi dengan pengembangan ini. Di Indonesia, Fakultas Psikologi UGM merupakan salah satu yang leader atau merupakan leader dari pengembangan ini. Di beberapa tempat juga mulai ada upaya ini. Kelembagaan dari psikologi indigenous and cultural psychology ini penting karena tanpa ada lembaga yang kuat, perkembangan ini tergantung kepada individu. Oleh karena itu, dengan kepedulian lembaga ini yang bisa memberikan reward kepada individu di dalamnya untuk melakukan pengembangan psikologi indigenous dan kultural ini diperlukan. Di samping itu, kita harus tidak pernah berhenti untuk melakukan jejaring, baik secara lokal maupun internasional. Kekayaan Indonesia atas budaya yang ada, juga konsep-konsep yang ada, seharusnya kita mulai berpikir untuk berkolaborasi di dalam negeri. Selama ini justru kita sangat bangga dengan kolaborasi internasional. Bukannya tidak penting, tetapi kekuatan internal di Indonesia itu sendiri adalah sesuatu yang sebetulnya harusnya menjadi modal. Secara singkat, bisa saya sampaikan bahwa pengembangan indigenous psychology sejauh ini adalah kepada riset-riset yang mendasar. Misalnya, pengembangan konsep seperti yang saya lakukan sendiri dan beberapa teman. Ini tidak cukup, karena pada akhirnya sebuah riset harus kita aplikasikan. Harus ada yang bisa memanfaatkan ini secara lebih luas. Dan itu bisa kita lakukan di dalam psikologi itu sendiri, misalnya pendekatan-pendekatan kultural. Oleh karena itu, UGM juga mengembangkan public mental health yang ini sesuatu yang berbeda karena kultural. Tapi kesehatan mental publik ini adalah isu yang sebetulnya tidak kalah penting dengan kesehatan mental individual. Untuk beberapa hal bahkan lebih strategik. Ini menarik karena di lembaga yang lain dari Fakultas Psikologi ini, yaitu Center for Public Mental Health, ini sudah berkolaborasi dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga yang baik itu upaya preventif maupun kuratif untuk kesehatan mental, dan hasilnya sudah lumayan bagus. Tetapi banyak hal lagi yang perlu dilanjutkan risetnya agar bisa lebih diterapkan, baik itu melalui lembaga maupun itu secara publik. Saya optimis bahwa kita akan bisa mengembangkan psikologi indigenous dan kultural untuk diaplikasikan demi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat pada umum. Terima kasih.